Dia nggak kayak tadi. Nggak tertarik sepertinya. Ah? Mau makan di tangan itu. Iya. Kenapa dibeliin jagung? Harusnya beras. Bisa makan jagung juga. Jagung untuk itu ya. Cet kasih beras ya tuh jagung. Dari kamu sama orang jual. Kamu kebanyakan makan kulit mata. Enggak dimakan itu dilempar lagi, nonton lagi. Makasih ya. Yang depan makan apa? Yang depan yang mana? Siapa mas? Nggak tahu. Ini siapa mas? Sama siapa mas?
Dan Tuhan memenuhi kami dengan kasih-Nya, meneduhkan akan jiwa kami. Roh-Nya mengkoreksi akan hidup kami, bahwa kami kembali kepada kehendak-Mu, agar kami selalu hidup berkenan kepadamu, hidup di jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami, ya Tuhan. Bahwa kami berjalan menurut kehendak-Mu yang sempurna, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak terjebak pada pergaulan yang rusak, pergaulan yang buruk, tidak terjebak dengan apa yang dunia tawarkan, tidak terjerat dan berbagai nafsu-nafsu manusia, nafsu-nafsu duniawi. Tuhan, anugerahkan bagi kami hati-Mu, agar kami bisa melihat bagaimana Engkau melihat, agar kami bisa mendengar sebagai seorang murid, hingga mesbah pagi kami selalu Kau temukan hati yang berharga, terang yang memancar, tangan-tangan yang terangkat, penuh kerinduan kepadamu. Berkati kami dengan sepatah kata firman, berkati kami semua. Kami mengucap syukur, hingga roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar dari Engkau memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semakin cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki serial ketiga dari keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita belajar hari ini tentang kebesaran Tuhan. Nah, saudara terkasih, saya percaya apa yang Roh Kudus pesankan kepada kita merupakan pesan penting, rema. Jalan-jalan yang kita lewati adalah jalan-jalan hari ini dan masa depan. Ada banyak hal baru yang mungkin saja terjadi. Ada hal-hal yang mungkin kita belum pernah lalui, dan hal-hal baru yang dimana kita harus ambil keputusan. Kita butuh Tuhan, kita mesti menanti-nantikan Tuhan. Kita harus jalan menurut pimpinan Roh-Nya. Nah, saudara terkasih, sebelum kita masuk di kedalaman firman, saya ingin saudara menyadari, saudara yang rutin, setia mengikuti pengajaran-pengajaran Tuhan, apakah saudara masih bisa mendengar suara yang lain di balik video ibadah online ini? Apakah saudara masih bisa menyimak setiap kali kita beribadah online ada suara-suara yang mendampingi? Iya, iya, tepat sekali. Saudara terkasih, saya ingin saudara menuliskan di komentar YouTube untuk merefresh bacaan firman-Mu, untuk melihat sejauh mana ingatan akan firman. Ini bukan untuk cari siapa yang salah, siapa yang benar, nah ini bunyinya sudah berkokok lagi. Bukan untuk melihat siapa yang pintar atau yang bodoh, bukan. Tapi ini untuk kita sama-sama masuki semangat di dalam haus lapar akan firman Tuhan. Kalau saudara lebih peka lagi, saudara bisa mendengar bukan satu macam suara. Ada suara-suara kokok ayam yang berbeda yang hari ini saudara dengarkan. Saat saudara menulis komentar, nanti saya juga akan membagikan tentang hal-hal yang penuh kebesaran Tuhan yang saya alami beberapa waktu ini. Tapi pertama-tama mari kita lihat dulu suatu kisah yang sangat menarik. Kisah tentang bagaimanakah hari-hari menjelang, waktu-waktu menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan. Ada suatu peristiwa bersejarah. Nah, saya mau ajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan di balik sejarah peristiwa yang luar biasa ini lebih dulu, di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 ayat 31 sampai ayat 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya,
Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Ayamnya berkokok lagi, saudara. Jadi oleh karena ayam berkokok, saya ingin saudara menjawab, waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu ayamnya berkokok berapa kali? Nah, ini saudara ya, karena ini akan merefresh lagi ingatan kita akan firman, apa yang kita baca. Apakah kadang kita membacanya, kita melewatinya saja, ataukah kita nggak ngeh ya, nggak mudeng atau terabaikan gitu aja. Berapa kali ayam berkokok pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Nah, saudara bisa ketik di kolom komen YouTube Kebaktian Online ini, atau bisa langsung di live chat ya. Tapi lebih enak saudara ketik di komennya, karena di situ akan merefresh lagi setiap kali saudara buka kebaktian ini. Saudara masih ingat, oh ya, saya menjawab sekian ya, sekian kali. Saudara menjawab berapa kali ayam itu berkokok. Saya mau bagikan satu kesaksian yang menarik. Sebelum nanti saya juga akan menjawab seperti apakah pernyataan firman. Tiba-tiba Roh mengingatkan pada saya tentang kesukaan papa saya, kesukaan kami juga sekeluarga, karena ini juga menjadi kesukaan bagi banyak orang, karena video kebaktian online sejak tahun 2020 sampai hari ini, kokok ayam itu menjadi ciri khas dari pelayanan Father's Miracle. Dan kalau saudara nanti mampir bertandang di kediaman kami, saudara bisa duduk. Kokok ayam terbanyak adalah ketika kalau kita kebaktian online, saudara. Ketika kita sedang kebaktian live, ayam itu berkokok seakan-akan tahu hadirat Tuhan, tahu bahwa kekudusan Tuhan ada atas tempat di mana kita sedang beribadah, maka ayam terus berkokok. Saudara lihat, bersaut-sautan suaranya terus berkokok. Dan ini kali ini bukan satu jenis kokok, ada 2 atau 3 jenis kokok yang baru, saudara. Karena Tuhan ingatkan kepada saya bahwa tentang kandang tempat pemeliharaan ayam di rumah ini sudah berkarat dan mau roboh. Lalu oleh pimpinan roh, saya mencari jalan keluar yang Tuhan atur. Saya pergi ke tempat penjualan besi. Di sana saya bertemu juga dengan seorang, ya sebut saja karyawan di sana, sangat baik hati, dan saya sangat diberkati karena Tuhan memberi kepada saya semacam sketsa kandangnya, lalu ukurannya. Jadi saya berlaku seperti seorang arsitek kandang ayam, kandang burung, saudara ya. Jadi saya tulis, saya ukur, saya tertahan dengan tulis, dan itu butuh waktu 1 minggu lamanya nulis. Akhirnya pada saat di tempat penjualan besi, saya minta potong ukuran, dipotong, dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Itu sudah dalam keadaan bentuk potongan. Lalu cari tukang las yang dulu membantu saya membangun kanopi garasi rumah, mengerjakan kaki-kakinya, saudara. Kemudian tidak selesai, berjanji seminggu kemudian akan datang. Saya tunggu, dinyatakan tidak datang, saudara. Karena tidak datang, lalu saya lihat, kok ini waktunya tabrakan dengan waktu Imlek dong. Lalu Roh Kudus berkata pada saya, pergilah ke arah DPR, bukan gedung DPR, saudara. DPR yang dimaksudkan di bawah pohon rindang, saudara. Di situ ada seorang anak muda, kata Tuhan, yang punya kesanggupan ngelas. Jadi saya datang, betul saudara, seorang anak muda yang masih sangat muda dan energik. Lalu saya berkata, mau nggak bantu saya menyelesaikan sisa lasan yang belum kelar ini? Oke Pak, saya pergi lihat dulu. Kemudian saya boncengin, pergi lihat. Kemudian dia minta upah sekian, saya tawar sedikit.
jadi, saudara ya. Jadi dan kemudian dibuatlah kandangnya. Dan saat dibuat kandangnya, saudara, terjadi semacam percakapan saya dengan tukang las yang masih muda ini. Saya berkata begini, dia berkata begitu, saudara ya. Saya bilang, apa nggak baik begini, apa nggak baik begitu. Karena untuk pemasangan 3 pintunya itu memakan waktu sampai 2-3 jam. Karena ternyata tukang las yang masih muda ini perfeksionisnya tingkat dewa, saudara, sangat tinggi. Sampai pintu tuh nggak boleh bunyi. Dia bilang, ini standar saya, Pak. Saya nggak bisa ngerjain sesuatu kalau saya rasa belum pas, belum puas. Itu rewel begini, saudara ya. Karena ini nanti kokok yang terakhir ini saya akan cerita juga buat saudara sekaitan dengan kandang ayam kandang burung ini. Lalu dia memasang ini, Bapak bantu saya. Akhirnya saya ikut turun, saudara. Bantu motong, saudara. Ya, bantu motong. Ikut motong besi. Saya bilang, kenapa? Baru Bapak ini loh. Emang kenapa? Biasanya orang kalau sudah nego, sudah jadi nggak mau peduli. Bapak ini kok mau bantu potong-potong? Ya saya bilang, saya yang punya, saya kan mau buru-buru juga. Kamu udah dapat upah ini loh. Ya. Ini sesuatu yang ajaib lagi terjadi di kediaman keluarga De Johan, saudara. Ternyata dia memasang kandang itu rapi sekali, saudara. Dikeploknya baru dipotong-potongnya. Saya berkata, waduh Tuhan, kalau engkau sudah memilih segala sesuatu yang sempurna, yang menurut kualitas daripada kehendak rohmu, jadi ini, saudara ya, hari ini mukjizat terjadi di keluarga De Johan lagi. Lalu kandang itu, burung saya taruh TV di paling atas, Shalom saya taruh di bawah, terus ada 1 kosong, dan kandang yang lama ternyata cuma roboh itu kakinya. Jadi waktu digergaji dipotong, digantiin, dapat 1 kandang lagi ditaruh di luar. Jadi oleh pimpinan roh, Tuhan suruh saya melihat iklan. Tiba-tiba ada anak muda yang mau jual sepasang ayam kate, ya saudara ya. Kate itu singkatan dari ayam kawan dan teman, saudara ya. Kate, ayam kate ya. Lalu saya hubungi, saya belum ngomong apa, udah segini aja deh Om. Saya bilang, Bu Angel, kok dia tahu panggil saya Om? Jangan-jangan ini anak masih muda juga ya. Ternyata benar, anak kuliahan yang sudah tidak mau ngurusi ayam kate-nya, sepasang ayam kate warna putih yang masih gagah-gagahnya, antar, saudara, antar sampai belakang rumah. Saya, wah, diberkati sekali. Harga ayam kate ini seharga ayam kampung, murah sekali. Jadi saya dapat hibaan limpahan kepercayaan dari seorang anak muda yang masih kuliah ini. Ayamnya berkokok, saudara, ditaruh di rumah, wah rame, saudara. Ramenya kenapa? Karena Shalom ayam serama yang lama itu unjuk rasa, unjuk gigi, unjuk kekuatan. Dia kokok nggak berhenti-berhenti. Hari itu rumah ramai. Antara ayam serama ayam kate bersaut-sautan, saudara. Lalu Roh Kudus berkata pada saya, isilah penuh 1 kandang lagi. Ayam kate sepasang warna putih itu diberi nama White Holy ya. Jadi White Holy dipindahkan di depan, lalu pergilah beli 1 ekor lagi. Lalu saya ngobrol serat, Richie, Bu Angel, Rewel soal ayam yang kami akan pilih. Ada berapa pilihan, ayam tertawa, ayam pelung, ataukah ayam serama lagi, saudara. Dan saya coba lihat video-videonya, wah semua pada putuskan jangan ayam tertawa, nanti tetangga terganggu karena ada yang tertawa, saudara ya. Karena suara tertawanya kencang sekali. Jadi kemarin tiba-tiba Tuhan berkata sama saya, buka di Facebook komunitas, ada seperti ini. Dan waktu saya buka, ada lagi seorang anak muda hendak menjual ayam pelung, saudara. Ayam pelung ini ayam jenis kokokan, ayam seni, ayam kesukaan bangsa Indonesia dan mungkin disukai banyak bangsa sudah hari ini, saudara. Dan saya waktu lihat gambarnya, oh ini ayam pelung beneran, bentuknya, mukanya, warna bulunya, kakinya. Saya tunjukkan ke saudara sambil saudara mikir. Silakan mau buka Google, silakan mau buka
kamus-kamus sejarah berapa kali ayam berkokok saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kepantau nih saudara, komentar-komentar saudara ya. Akhirnya kemarin Rachel, "Pak, ayam pelung aja." Oke, saya kontak. Kemudian saya panggil dia bro ya, karena saya lihat masih muda. Dia panggil saya bang, saudara ya. Bikin janji dan sama saudara, belum ngomong apa-apa langsung dia potong harga sendiri. Harganya itu 2 roti 5 ikan saudara ya. Harga yang menurut saya sangat murah untuk ukuran ayam pelung. Kenapa? Karena harganya cuma 2 kali lebih mahal dari ayam kampung saudara. Saya bilang, ini pasti bermasalah ini ayam. Kenapa? Karena lihat gambarnya, kalau ini bener-beneran ayam pelung, ini udah pasti harganya di atas juta-jutaan saudara. Kenapa? Jelas ini ayam pelung. Dari ukuran, dari muka, dari bentuk badan, dari warna bulu. Ini jelas ayam pelung. Tapi ini jualnya saya ini. Tapi Tuhan bilang, pergi. Ya. Saya ajak Rachel, ajak Bu Angel pergi kemarin. Nyusuli tempat menuju ke arah Cilangkap sana loh saudara. Tempat markas besar tentara saudara. Saya taruh Bu Angel sama Rachel di pinggir jalan parkir karena jalan itu sempit sekali untuk 2 mobil ketemu arusnya, itu harus nepi-nepi. Jadi saya jalan kaki, saya cari alamat rumahnya itu nomor 1 A. Saya cari keliling-keliling, nomor 3A ada, nomor 2A ada, nomor 1 ada, 1A-nya nggak ada saudara. Saya keliling sampai tanya-tanya. Akhirnya saya ngobrol sama penduduk depan. Orang-orang lagi kumpul, emak-emak yang lagi beli panci di situ, saya tanya. Akhirnya ditarik seorang ibu-ibu empok itu. Nih, yang paling tua di kampung ini, semua hal dia tahu. Saya tanya. Dia juga bingung ini empok. Akhirnya, itu coba masuk komplek rumah itu. Saya jalan-jalan. Di sana pun kebingungan. Tiba-tiba ada ibu-ibu. "Sini mas, ini mungkin ini namanya salah alamatnya, tapi situ lu lagi duduk di kandang ayam," katanya ya saudara. Jadi saya pergilah, akhirnya ngikutin. Waktu ketemu, rupanya yang pasang iklan anak muda ini pinjem handphone temannya, pinjem akun temannya saudara, dan dia asik dengan peliharaannya. Dan ternyata sepanjang jalan itu, yang gang kecil itu, suara kokok ayam Bangkoknya terdengar kencang sekali saudara. Dan ternyata dia hobi pemelihara ayam Bangkok. Jadi waktu saya pergi, ini beneran jual ayam pelung apa ayam Bangkok? Udah itu dia ayam Bangkoknya. Dia bilang, "Bener Pak, ayam pelung." Saya waktu lihat, "Mana?" Saya bilang, ya tunjukin. Dan waktu saya lihat saudara, saya terkejut. Kenapa? Ayam pelungnya lebih tinggi, lebih besar dari ayam Bangkok. Saya kaget. Saya bilang, "Ini beneran ayam pelung." "Ini bener Pak. Ini Pak, lucu." Saya lihat titip teman ini asli Cianjur dari kecil Pak. Saya pelihara besar, tapi mungkin nggak hobinya saya, nggak cocok, nggak jodohnya saya. Ayam ini membesar, kok saya rasa bukan bagian kesukaan saya. Jadi ya saya jual. Ini ketemu bapak ini loh katanya. Ini jodoh bapak kali ya katanya. Hah? Sungguh nih dia bilang. Iya. Tapi nggak bisa kokok. Ya masih muda Pak. Ya. Lagian mungkin dia kalah sama ayam-ayam Bangkok ini, nggak bisa kokoh saudara. Saya bawa pulang ayam itu saudara, berat dan besar sekali. Kayak lagi bawa bibitnya ayam monster saudara. Saya bawa pulang, lalu kami ketemu di mobil, lalu saya berdoa dan Tuhan berkata, "Berilah nama miracle saudara." Dan hari ini terjadi miracle. Kenapa? Pagi-pagi saya dengar suara kokokannya, dan saya hitung saudara. Tadi saya buka jendela, saya dengar saudara, karena Bu Angel juga bilang, "Ini asing suara kokok." Saya dengar, wah ini kokok ayam pelung. Beda kokoknya saudara ya. Ayam serama beda, ayam katek beda, ayam pelung juga beda. Nah tadi sempat kita dengar suaranya. Jadi saya dengar 10 kali saudara berkokok. Dan ini memberkati sekali saudara, karena kemarin tiba di kediaman keluarga De Johan, hari ini ayamnya berkokok. Ajaib, karena di tempat pemelihara pembesarannya, di tempat anak muda itu dia tidak pernah berkokok. Tapi di keluarga De Johan, karena di perjalanan kemarin Roh Kudus berkata, "Nak, sampai di rumah kediamanmu ayam ini dipulihkan."
ayam ini akan jadi berkat bagi keluargamu, berkat bagi tetangga, berkat bagi orang-orang yang datang bertandang ke kediamanmu. Jadi berkat bagi kami lebih dulu, saudara. Dan ayamnya jinak sekali, bisa dielus. Jadi kalau saudara orang-orang yang hobi pelihara anjing, saudara bisa lihat saya mengelus kepala Miracle ini seperti mengelus kepala anjing. Sangat jinak dan warna bulunya sangat bagus sekali. Dan ini ayam adalah ayam kebanggaan bangsa kita Indonesia, karena ini rumpunnya dari ayam hutan, ayam telung, ayam yang disukai karena warna bulunya, karena postur tubuhnya yang bongsor. Khususnya saya dapat rumput yang The Giant punya, saudara. Dan suaranya itu, saudara, kokok itu enak didengar, merdu ya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya sama-sama, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan saat saya bawa pulang ayam pelung Miracle ini, apa saya suka sekali. Harga yang sangat murah, seharga 2 ayam kampung. Dan kalau saudara tahu harganya, saudara pasti nggak percaya. Silakan WA Bu Angel kalau mau tahu detail harganya. Saya tidak mau rusak pasaran ayam yang memang kebanggaan bangsa kita ini. Ini memang perlakuan berbeda dari Tuhan buat keluarga The Johan. Jadi saudara jangan berharap bisa beli dengan harga seperti ini, dengan kualitas ayam dan postur tubuh yang gagah. Ini memang dikhususkan karena Tuhan sudah berkata memang dipersiapkan untuk engkau. Jadi Tuhan tuh titipin ayam ini sejak kecil kepada anak muda yang ada di Cilangkap sana, karena pada masanya ayamnya harus diserahkan kepada keluarga The Johan dan jadi berkat luar biasa. Nah saudara, mari kita lihat sama-sama jawabannya sebelum kita masuk di kedalaman firman. Berapa kali ayam berkokok saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 30. Markus 14 ayat yang ke-30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Berapa kali ayam berkokok? 2 kali ya saudara. Saya yakin ada banyak di antara kita seperti yang ditulis di kolom atau yang saudara jawab sendiri di rumah, rata-rata menjawab 3 kali, padahal ayamnya berkokok 2 kali ya. 2 ini jadi angka yang populer di tahun 2021 ini. Nah saudara, mari kita masuk di kedalaman firman kebesaran Tuhan. Nah ini suaranya kokok ya, barusan ini saudara ya. Jadi ini suara Mr. White ya saudara. Mari kita lihat sama-sama Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menantikan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara terkasih, pada dimensi kebesaran Tuhan seperti yang dipesankan di dalam surat Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini dikatakan bersabarlah. Ini bagian yang pertama. Nah, ini suaranya besar, kenceng, dan merdu sekali. Karena ini baru belajar kokok pertama ayam pelung ini, wah ya, dahsyat sekali. Nah saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar. Petani sabar sampai pergantian musim. Jadi hidup ini tidak selamanya akan gelap, tidak selamanya akan menderita, tidak selamanya miskin, tidak selamanya akan susah, tidak selamanya akan terus dalam badai. Karena badai, sama-sama katakan, karena badai pasti berlalu. Jadi kita mesti sabar. Kitab suci mengajarkan kepada kita sabarnya mengikuti teladan para nabi. Jadi betul-betul hidup pegang firman sampai mati. Setia dalam firman, setia jadi pelaku firman, dan setia dalam segala sesuatu. Jangan menurut logika, fakta, dan perhitungan dunia. Kalau saya mengikuti semua yang dunia tawarkan, saya nggak akan beli itu ayam pelung karena curiga, karena nggak percaya. Tapi ternyata itu mukjizat Tuhan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari, beberapa 7-6 bulan sebelumnya, dan ternyata hari ini ada di kediaman Tuhan. Dan ini buah-buahnya menandakan mukjizat sudah terjadi. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat bagian pertama berkaitan kebesaran Tuhan di balik kesabaran ini. Yang pertama, Keluaran 34 ayat 4 sampai yang ke-8. Keluaran 34 ayat 4 sampai dengan yang ke-8, demikian Tuhan berfirman. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Amin. Amin. Apa kaitannya kisah Musa ketemu Tuhan, kisah Musa sujud menyembah kepada Tuhan dari dimensi kesabaran ini? Saudara harus sadari bahwa kesabaran itu harus dibentuk. Kesabaran itu buah pembentukan tabiat manusia lama kita, buah proses penyempurnaan tabiat hidup kita. Maka buah itulah bagian dari buah roh. Dan salah satu sifat karakter tabiat Tuhan sendiri adalah panjang sabar. Saudara, saya ingin ajak saudara memahami bahwa untuk membentuk kesabaran pada Musa dari seorang
panglima, jenderal besar, orang yang menjadi pewaris tahta Mesir, yang gagah perkasa, yang dalam sekali bertindak orang bisa mati itu, yang gagah dan mungkin selalu ngangkat kepala itu, butuh 40 tahun lamanya di padang gurun, ya saudara. Jadi proses pembentukan Musa itu bukan 4 hari, bukan 4 tahun, 40 tahun lamanya untuk Tuhan menanggalkan semua manusia lamanya. Sifat-sifat kedagingan, keangkuhan, kesombongan itu dicopotin, saudara. Semua kepunyaan, semua kenyamanan dilepas semua, saudara. Dan itu butuh 40 tahun lamanya. Dan kita bisa melihat buahnya waktu Tuhan lewat di depannya. Apa yang diperbuat seorang manusia baru pada dimensi Musa ini. Dia dikatakan kitab suci berlutut ke tanah dan sujud menyembah. Ini Tuhan suka banget. Maka saudara harus menyadari bahwa dalam hidup ini Tuhan sangat menyukai pribadi-pribadi yang sabar. Orang sabar itu mau terima koreksi. Orang sabar itu mau dimarahi, mau ditegur, mau diingatkan kalau salah. Orang sabar itu memberi telinganya untuk menerima didikan, untuk menerima hikmat, untuk menerima omongan orang-orang yang bijaksana, untuk selalu mendengar orang tuanya, saudara. Saya punya sebuah pergaulan dengan roh yang baru-baru ini saya bagikan buat saudara. Tuhan berkata, "Nak, alangkah berbahagianya papamu bersama engkau." Saya berkata, "Mengapa berbahagia Tuhan?" "Karena engkau tidak pernah membatasi hidupnya." Saya berkata, "Mengapa bisa jadi bahagia ketika saya tidak membatasi hidupnya Tuhan?" Tuhan berkata, "Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, engkau tidak pernah menjegalnya, engkau tidak pernah melarangnya, engkau tidak pernah mendikte seorang papa dalam hidupmu, dan engkau hanya memberikan pernyataan-pernyataan kasih, Pak, baik-baik, Pak, jaga diri, Pak, jaga kesehatan." Engkau tidak pernah menjegal seorang papa dalam hidupmu, kata Tuhan. Maka papamu menemukan rasa hidup yang merdeka, rasa hidup yang bahagia. Dan dikatakan Tuhan, engkau selalu mengikuti dengan cara yang bijaksana. Ketika papamu punya kesepian, punya kesukaan, engkau selalu memberikan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Jadi papa saya ini ada kesenangan-kesenangan, dan Tuhan itu ajaib sekali, saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan lah saya bisa membahagiakan seorang papa dalam hidup saya, saudara. Papa yang sudah berusia 78 tahun ini masih kesana kemari, dan saudara hidupnya masih sehat, sejahtera, dan kekuatan pada fisiknya pun masih luar biasa. Bahkan gigi papa saya itu masih bisa buka tutup botol, saudara ya. Dan dia sangat suka dengan peliharaan-peliharaan di rumah ini. Kenapa? Karena ingatan-ingatan masa kecilnya hidup di gunung itu seakan-akan ada di kediaman The Johan ini. Jadi Tuhan berkata, kesabaran di balik semua kehidupan itu bisa jadi berkat di balik bakti. Kenapa? Karena seringkali dalam kekristenan ini orang jadi demikian rohaninya, orang demikian merasa punya Tuhannya, demikian merasa punya pangkat dalam organisasi rohani, tapi orang tua mereka tidak menemukan Yesus di hidup mereka. Banyak orang tua tersakiti, terkungkung, terkurung, terpenjara. Pada akhirnya Tuhan pesan ini khusus, saudara. Apalah artinya nyawa dipertahankan, pada akhirnya belum mati sudah tersiksa dulu dengan banyak sekali pantangan, banyak sekali penjara, banyak sekali pendiktean atas hidup orang-orang tua. Tuhan berkata, mari pahami hal-hal seperti ini, sebab hidup ini dalam pengaturan Tuhan. Lebih baik kalau memang waktunya meninggal dalam keadaan merdeka dan bahagia, itu sempurna hidup, daripada kita jagain nyawa yang harusnya meninggal jadi nggak meninggal, tapi perjalanan tambah usia itu bukan diberkati, malah tersiksa batinnya. Saudara bisa lihatlah, saudara ya, pandangi orang tuamu, papamu, mamamu ya, pandangi keluargamu, lihat baik-baik raut mukanya, lihat cara hidupnya, lihat hari-harinya, duduklah dekat mereka 2-3 hari bersama mereka. Saudara lihat, saudara sudah bahagiakan mereka atau belum, saudara? Apakah buah roh yang disebut sabar dalam dirimu itu jadi berkat buat orang tua? Ataukah saudara sibuk dengan kegiatan rohani, sibuk dengan teman-teman, kesana kemari, waktu buat orang tua nggak ada lagi. Saya
rindukan semua itu, saudara. Karena proses kehidupan seperti dipesankan dalam surat Yakobus, Tuhan berkata, nak, penderitaan seperti Ayub engkau tanggung dan baru selesai tahun 2021 ini. Kenapa baru selesai? Karena tanda-tandanya Tuhan katakan, Imlek hari pertama, adik saya yang tepat di bawah saya, adik perempuan saya datang ke rumah bersama suaminya, ngajak makan. Tuhan berkata pergilah. Jadi kami pergi makan. Diajaknya kami makan ke restoran cuci ya, restoran cuci gitu ya. Lalu dia berkata, kok ada apa? Saya lihat, saudara ya, gak usah makan pun saya sudah bahagia. Saya lihat perubahan adik kandung saya dengan suaminya. Saya berkata, ini ciptaan baru. Dengan kesabaran yang saya tabur dalam doa, dengan proses banyak sekali hal-hal yang dulu perih, pahit, sedih, memilukan. Hari ini saya lihat keduanya tidak apa-apa menderita dalam penderitaan Ayub. Hari ini saya lihat adik kandung saya, suaminya, bahkan video call dengan ponakan saya yang ada di Australia. Saya berkata, wah, benarlah apa yang mama saya pernah katakan dan nasihatkan. Air mau dipotong dengan golok pemburu naga, golok setajam apapun, dengan samurai terhebat pun, air itu tidak bisa putus. Persaudaraan itu tidak bisa putus, saudara. Apalagi di dalamnya ada kasih Yesus, saudara. Hanya proses-proses yang terjadi dibutuhkan hati yang besar, hati yang mengerti bahwa di baliknya baru harus muncul. Kita baru bisa melihat kekayaan kemuliaan Yesus dalam kehidupan berkeluarga, saudara. Sebentar kemudian adik kandung saya yang paling bungsu telepon dari Surabaya, dan kami sempat bicara. Saya berkata, betapa luar biasanya kalau Tuhan sudah memulihkan. Tidak cukup kurang dari adik kandung saya, tiba-tiba WhatsApp saya masuk, kakak ipar saya yang pernah karib dan pernah ambil bagian dalam pelayanan ini berkata, aku mampir ke rumah nggak ada orang nih, ke pagi-pagi udah nggak ada. Saya bilang saya pergi sama adik kandung saya, mengirimkan satu potong kue kelapetat ya, kelapetat ya, kelapetat ya, saudara ya, kue khas Manado karena suaminya orang yang dari Manado. Dan papa saya tidak kurang hikmatnya, papa saya juga membungkuskan berkat, bahkan duku pun di overnya. Dan saya berkata, ini hidup ya. Saya punya kedua orang tua, banyak sekali kekurangannya, tapi kelebihan terbesar dari kedua orang tua saya adalah tidak pernah membenci orang, tidak pernah ambil hati di balik hal-hal yang pahit dan buruk yang diperlakukan ke mereka. Saya bersyukur untuk hati yang seperti itu yang diwariskan dari kedua orang tua saya di hidup saya. Dan saudara, saya berkata, inilah hidup yang Tuhan ajarkan, bahwa kesabaran itu proses. Dan sebelum kita mulai ibadah, saya baru tegur itu Pak Gembala muda, Pak Gembala ganteng itu, bahwa harus segala sesuatu itu harmonis, tidak boleh terlalu banyak mengikuti hal-hal yang disebut kesenangan dan euforia, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang lost control. Tuhan suka dengan orang yang selalu berpaut kepada Tuhan, ingat keluarga dan segala sesuatu, utamakan Tuhan, utamakan keluarga, baru yang lain-lain itu di hidup kita baru kita raih, saudara, baru kita bagi porsinya. Kenapa? Karena skala prioritas dalam hidup ini harus kita pahami bersama. Jadi sekali lagi, kesabaran itu perlu dibentuk. Jadi saudara harus paham, ketika saudara sudah mengalami proses roh, permukaan roh, hidup di padang roh, dan kemudian keluar dari padang roh dan jadi manusia ciptaan Kristus yang sejati, jadi manusia Allah yang penuh dengan konsisten, yang berkomitmen. Tuhan suka dalam hidupmu, Tuhan suka pada dirimu, Tuhan suka keluargamu, dan Tuhan akan membela engkau. Dari mana taunya? Ketika saudara nanti baca, ya saudara, di dalam Bilangan 12, nanti ketika saudara baca, suatu perkara terjadi. Musa itu mengambil seorang perempuan Kus, ya. Kemudian momen itu ternyata Miriam sama Harun tidak suka, jadi dua saudara ini berkomplot nyerang Musa, ya. Kopo gede ini diserang. Tuhan turun tangan, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mencintai Musa, ciptaan barunya, manusia yang sabar, pria yang sabar. Karena kitab suci berkata di dalam Bilangan 12 itu bahwa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi
Tuhan membela. Kalau saudara lanjutkan bacaan kitab Bilangan 12, saudara akan menemukan tentang perkara kusta yang terjadi pada Miriam dan Harun. Oleh karena Tuhan buka pengadilan. Saya juga banyak pengalaman-pengalaman berdimensi kematian ketika pengadilan Kristus dibentangkan dalam perkara-perkara hidup saya. Saya tidak bermegah ke semua itu, tapi izinkan saya berharap kepada hal yang lebih mulia daripada saya terus harus bagikan hal yang menakutkan ini, saudara. Ada yang karena berperkara, kemudian karena kejahatan yang dibuatnya semasa istri saya masih hidup, itu pengadilan itu menandakan bahwa hidupnya tidak sebanding, dan kemudian matinya dilindas mobil, saudara. Dan yang melindas itu ibu-ibu. Bagaimana orang bisa dilindas di bawah mobil mati? Itu memilukan. Terjadi lagi berikutnya karena bayaran upahan, istrinya meninggal sesuai dengan perkataan yang saya pernah bilang. Kalau engkau tahu bagaimana hidup seorang Johan, bagaimana abdi Tuhan ini harus pikul salib sangkal diri, hidup sampai hari ini untuk jadi berkat. Pesan Tuhan yang luar biasa yang harus saya jalani dengan air mata, dengan kepiluan dan kesunyian itu. Kalau engkau tahu nanti istrimu kalau meninggal dengan cara sakit kanker bening. Dan ternyata istri orang itu pun meninggal. Dan yang terakhir, tangan saya bersih. Ya, ketika saya buat KKR besar di laut, kemudian tiba-tiba ada satu orang curi kemuliaan, saudara. Ada orang yang nggak lumpuh duduk, diangkat di video sendiri, sedangkan saya itu sedang minta asusastri, pelayanan tanpa jamahan, tanpa itu, sedangkan saya itu sedang mendoakan orang, dan dia bikin atraksi sendiri di belakang dan curi kemuliaan. Waktu itu marah semua tim yang berangkat pelayanan KKR itu, maka kami sebut orang itu adalah KW, saudara ya, karena mereka teman-teman semua yang pelayanan ini ngamuk, marah. Dan seorang staf yang saya bawa kebetulan janda itu terpikat, entah bagaimana membela, jadi ributlah tim ini. Dan dari situ saya tahu sesuatu akan terjadi, dan sesuatu memang terjadi. Sebelum segala sesuatu terjadi, saya sudah bagikan di video-video yang lalu bagaimana ada orang konseling datang ke rumah bercerita tentang keluarga dari seorang pria ini kerja dan ditelantarkan dan kemudian pergi ya, dalam keadaan berselingkuh, kabur ke suatu wilayah Sulawesi, dan seminggu kemudian ditemukan meninggal dunia, saudara. Dan istri anak-anaknya tidak sempat melihat jenazah dan jasadnya. Dan saya bilang sama Tuhan, sesuai engkau perintahkan tanganku bersih, seperti Daud, saudara ya, ketika ketemu Nabal ya, bersih tangannya, dia nggak ambil bagian karena penghakiman Tuhan yang turun sendiri. Nah, saudara, saya nggak mau terjebak dan masuk dunia-dunia seperti itu. Kenapa? Bagi saya ini digariskan, dipanggil Tuhan untuk bawa keselamatan, untuk bawa berita pertobatan, untuk bawa berkat-berkat Tuhan. Saya tidak memilih untuk bawa penghukuman Tuhan, saudara, karena saya memilih jalan itu seperti buku dalamnya kasih Yesus yang saudara sudah baca, adalah jalan kasih, gua kasih yang saya masuki. Dan kalau saya menyampaikan peringatan roh, itu semuanya murni Tuhan punya. Tidak ada kaitannya dengan kepentingan seorang Johan, saudara ya. Keluarga Johan nggak ada kepentingannya di baliknya. Kenapa? Karena semua ini murni pemberitaan Injil yang Tuhan perintahkan, harus murni apa adanya, tak bercacat, tak bercela, murni menurut pimpinan rohnya. Semua pelayanan inilah yang kami bawa sampai hari ini. Salib Yesus inilah yang kami pikul dalam pelayanan ini. Maka kalau saya bagikan kepada saudara hal-hal kecil dalam hidup saya, karena kami memang memilih yang kecil, tidak memilih yang berlimpah-limpah, yang besar-besar, yang wawah, yang populer. Kami tidak. Kami memilih yang kecil, yang tersembunyi, karena biarlah Yesus semakin besar dan dimuliakan. Biar kami ini selesaikan semua tugas panggilan ini. Biar Tuhan menyambut kami nanti di pintu surganya dengan tersenyum, saudara. Ini yang kami kejar dalam kehidupan ini. Karena itu sekali lagi, sabar itu proses pembentukannya tidak singkat. Terkadang butuh kerelaan hati supaya mempercepat waktu proses itu selesai, saudara. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa sabar itu punya saudara kandung? Mari buka sama-sama Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi
Orang sabar itu ada saudara kandungnya, namanya orang yang punya penguasaan diri. Jadi sabar itu selalu beriringan dengan penguasaan diri. Kalau dapat sabar pasti dapat penguasaan diri. Punya penguasaan diri otomatis ada kesabaran di dalam dirinya. Maka orang hidupnya melebihi pahlawan, berkatnya melebihi berkat kota. Berkat kota ini bicara tentang kehormatan. Dan kalau kita sudah mencapai hidup sabar dan penuh penguasaan diri, maka kita akan hidup dengan predikat baru di hadapan Tuhan, namanya hidup rendah hati. Ganjaran hidup rendah hati dibarengi dengan takut akan Tuhan. Kehormatan, kekayaan, kehidupan akan ada di dalam hidup semua orang yang sudah mencapai proses roh ini, saudara. Hal ini mesti kita pahami. Karena itulah anak-anak Tuhan sering komplain. Kenapa ya hidupku susah, Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak tolong aku. Kenapa doa-doaku gak pernah dijawab Tuhan? Kenapa kemiskinan ini begitu lama? Kenapa penderitaan? Karena saudara gak pernah mencapai proses yang selesai. Saudara lari dari satu proses ke proses lain, sementara proses yang saudara tinggalkan itu gak pernah selesai. Jadi ngulang terus ujian-ujian kehidupannya. Jadi gak naik kelas, ya bolak-balik udah, oh saya udah pindah hamba Tuhan ini, pindah gereja ini, pindah sana, pindah sini. Keliling padang gurun 40 tahun ya. Lihat kebesaran Tuhan tapi gak pernah dalam bagiannya, tidak pernah mencapai semuanya. Itu kenapa? Karena saudara terus mengulang, terus membuang hal-hal berharga. Saudara terus mengerjakan hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu. Saudara terjebak dalam perkultusan rohani. Saudara terus hidup di dalam kesesatan rohani. Saudara terus terhipnotis dengan kepalsuan rohani. Terus hidup di dalam kemunafikan rohani. Saudara terus hidup di luar kasih Yesus. Maka akhirnya apa yang terjadi? Buahnya terus berulang-ulang, pahit. Sementara orang yang mengecap manisnya Tuhan, minum anggur, minum madu yang paten dari rohnya, itu hidupnya dari satu kemuliaan naik menuju kemuliaan yang lebih tinggi, lebih besar. Hal-hal kecil yang mereka bagikan, semua orang bersuka cita. Kenapa? Karena itu kesenangan yang di dalamnya ada Tuhan. Kuncinya ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, hal kecil pun jadi kemuliaan yang besar. Hal yang kecil pun kalau disaksikan dan dinyatakan. Teman saya semalam sampai jam 12 ngobrol sama saya, teman SD saya loh, saudara, 34 tahun yang lalu, bilang dahsyat ayam itu, besar banget. Saya sudah lihat. Sampai kami ngobrol soal ayam, saya sampai mesti berhentikan pembicaraan soal ayam ini. Kenapa? Karena teman masa SD ini kagumnya bukan main. Saya bilang ganti topik ya, ganti topik. Ini sudah jam 12 tengah malam nih. Semalam saya tidur sampai malam gara-gara ayam pelung miracle ini, saudara. Jadi saudara lihat, pertemanan, persahabatan, ketulusan, kesucian, kemurnian, melihat sukacita sahabat, ikut bersukacita. Lihat orang menari, ikut menari. Lihat orang menangis, ikut menangis. Itulah hati yang empati yang Tuhan ajarkan. Jadi kita mesti paham hari ini, bagaimanakah kita ini harus punya hati Tuhan. Bagaimanakah kita ini harus punya roh Tuhan. Bagaimanakah kita hari ini Yesusnya harus semakin besar dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, perhatikan berikutnya, saudara. Mengapa orang bisa sabar? Orang bisa sabar karena fokus pada janji Tuhan. Jadi semua kita menerima janji. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara dicangkokkan melalui rumpun genetika Yesus, lewat kasih karunia Yesus, jadi Israel rohani. Semua yang tertulis dalam kitab suci kita terima janjinya. Nah, saya mau saudara simak janji Tuhan secara lengkap. Akan dibacakan referensi sebentar lagi di dalam Ulangan 7 ayat 12 sampai 23. Ulangan 7 ayat 12 sampai 23. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu, sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak
tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracun, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sedikit demi sedikit engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sampai mereka pulang. Amin. Jelas saudara terkasih, itu janji Tuhan buat kita. Itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita memahami semua itu, kalau kita bisa mengingat semua itu, kalau kita bisa meresapi semua itu, otomatis kita akan menjaga hidup kita. Kita akan selalu tahan semua hal kehidupan ini. Kita akan coba belajar untuk memilih yang baik, yang dikenan Tuhan, yang sesuai kitab suci, menikmati semua kembalian dari kitab suci dalam hidup kita, karena semakin kita tabur benih, semakin banyak kita semaikan benih, kembaliannya tambah banyak, tuaiannya tambah banyak. Apa yang kau beri akan kembali kepadamu. Apa yang kau semaikan itu juga yang akan kau petik hasilnya dalam hidupmu. Lihat saudara, celana yang saya pakai ini kalau saudara ikuti serial pengajaran firman Tuhan sejak tahun lalu sampai tahun ini, saudara masih ketemu seorang bapak-bapak yang jualan baju celana yang katanya sudah berapa bulan dagang, saya beli dan ini celana, saya bilang wah, kalau selalu cari di mall mungkin nggak ketemu. Jadi kelihatan saudara tuh kayak anak muda lagi saudara ya. Kenapa? Ketika saya menyemaikan sedikit uang untuk memberkati, ingat, saya menikmati berkat itu kembali, jadi kesenangan. Lihat, ini baju bukan beli saudara, ini baju limpahan serat saudara ya. Dan ini jaket adalah pemberian man of God, seorang pria Allah yang akan berangkat ke Kanada. Dia berkata, Pastor Johan, ini jaket kain cocok buat Pastor Johan kalau pergi atau kedinginan. Saya pikir waktu dibeli ya, waktu diberi itu musim panas. Dan hari ini musim hujan ya. Dan ini ada tulis IFS. Saya baru nge saudara ya. Ini bahasa Inggris karena dari Kanada kan pemberiannya. Integrity of the Father and Son. Keren kan saudara? Ada artinya semuanya. Kecil-kecil berarti saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan di baliknya saudara. Bayangin, ini ada pesannya. Jadi kalau saya pakai ini, bermegahlah orang-orang yang melepaskan berkat, diberkatilah mereka yang telah memberkati. Jadi saudara bisa lihat setiap rekam jejak yang ada, Tuhan dimuliakan, hidupmu diberkati. Apa yang kau semai itu dibawa menurut maksud-maksud roh, menurut pengaturan Tuhan, menurut pimpinan roh. Semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama jadi berkat ya. Semasa Imlek banyak yang kirim berkat makanan. Bu Angel sampai milih, aku nggak masak tahun ini, juga nggak ada acara open house, aku nggak belanja tahun ini ya. Dan saudara, semalam Tuhan suruh saya memotong kecil-kecil buah-buah yang dikirim dan lihat hasilnya.
infused water. Ya. Ini berkat minuman dari saudara. Saya percaya berkat minuman ini, ketika saya mengecap, karena firman Tuhan berkata, memberi secangkir minum, karena dia muridku, karena dia hambaku, karena dia anak-anak kesayanganku, kamu tidak kekurangan upah. Ketika saya minum berkat ini, keluarga De Johan minum berkat ini, saudara yang sudah menabur berkat-berkat di hari Imlek itu, keluargamu, hidupmu, masa depanmu, bisnismu, pelayananmu, semua aspek hidupmu pasti diberkati Tuhan. Ya. Diberkatilah mereka yang juga ada kirim berkat-berkat persembahan kasih angpau Imlek buat keluarga De Johan. Biar berkat keuangan Tuhan itu melimpah bagi hidupmu. Pandemi tidak menghalangi berkat keuangan masuk dalam hidupmu. Diberkatilah saudara yang bermurah hati. Diberkatilah saudara yang ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan pelayanan dan semua hal yang baik yang telah saudara kerjakan itu. Saya percaya semua ini, karena ini janji Tuhan. Saudara, apakah itu akan terjadi, Pastor Johan? Saya, dalam hidup saya dan sisi keluarga saya adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu ada, firman-Nya iya dan amin. Jadi saudara tidak usah ragukan sama sekali, karena saya yang memberitakan, saya juga sudah masuk, mengecap, menikmati dan jadi saksi di semua kebenaran firman Tuhan itu. Semua itu iya dan amin. Nah saudara, bagian kedua dari Yakobus 5 tadi sesudah kita lihat kesabaran membawa kita masuk pada kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah ketekunan, saudara. Ya, ketekunan itu dikatakan seperti Ayub. Imlek hari pertama ketika saya masuk di toilet mall, Tuhan berkata pada saya, "Nak, hidupmu sudah diberkati seperti Ayub yang dipulihkan. Akan ada kemuliaan dan kebesaranku mengikuti engkau, menyertai engkau, dan anak cucumu akan jadi berkat di muka bumi ini. Dan lihatlah hari ini kesukaan itu mulai dibuka." Saya lihat semua itu yang saya saksikan tadi, adik kandung saya, adik bungsu saya, ipar saya, dan juga ada banyak anak-anak Tuhan juga akan datang dan memahami bahwa cara pandang semasa proses, cara menilai, cara menghakimi itu semua keliru di hadapan Tuhan. Kita mesti bayar harga, kita kena dendaro seperti masa Ayub. Kita harus perbaiki lagi hubungan pribadi itu. Kita harus perbaiki jembatan relasi silaturahmi yang putus itu. Kenapa? Kalau saudara keraskan hati, sekali lagi saya tidak berharap dan tidak mau sampaikan bagian ini, tetapi saudara buang hal-hal berharga dalam hidupmu karena engkau tidak mau masuk di jalan sempit, jalan pertobatan itu. Engkau lebih memilih untuk egomu, kesombonganmu, pembenaran dirimu, keangkuhanmu. Saudara lupa bahwa kasih itu memaafkan, kasih itu memberi, kasih itu membawa kita masuk pintu pertobatan dan mengakui semua kekeliruan, kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Apalagi terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan, kita mesti menyadari bahwa harga dibalik semua itu, kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Jangan teruskan, saudara, berhenti pada titik itu. Karena ketekunan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini akan menjawab siapa kita, buah hidup kita, masa depan kita, hari-hari kita. Tidak akan ada hal baik kalau kita tidak bertekun dalam kehidupan. Kemarin Riji ngobrol sama saya bilang, "Rik, itu toko jual beli tas-tas bekas dan baru." "Ya Om, ini belum seberapa." "Sana Om, satu lagi lebih luar biasa Om." Dia gandeng artis. Dan Om, orang itu pasti kerjanya tekun banget Om. Sana sini pasti kerjanya giat Om. Dan saudara lihat, kehidupan membuka kepada kita. Kalau saudara nggak pernah baca firman, nggak setia dengar pesan-pesan pencerahan firman dengan khotbah Tuhan, baru 2-3 menit saudara sudah berhentikan. Saudara nggak pernah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, cuma cari yang enak-enaknya. Saudara nggak pernah baca detailnya, meskipun nggak ngerti, meskipun nggak enak, meskipun sudah tetap baca sampai selesai. Karena kesabaran itu dilatih dari saat kita membaca kitab suci. Nggak pernah bangun pagi ngangkat tangan bersyukur, nggak pernah berdoa di meja makan, lupa sama keluarga, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa bayar hak-haknya Tuhan, lupa kewajiban sebagai orang percaya.
Saudara cuma tiap hari ngeluarin kata-kata pahit, menghakimi ya. Satu hamba Tuhan dengan banyak hamba Tuhan, saudara terus hakimi. Buat apa? Nabur semua hal-hal yang benih kebinasaan itu di hidupmu, saudara. Berhenti hari ini, saudara. Ya. Lihat Ayub dalam segala perkaranya, saudara. Satu-satunya yang menjadi kesalahan Ayub adalah dia hanya mendengar Tuhan lewat kata orang. Dia belum pernah jumpa diri. Dan ketika Tuhan berfirman, dia dengar suara Tuhan, langsung hidupnya disempurnakan lagi. Dia bertobat, dia memilih untuk merendahkan diri, dan Tuhan angkat hidupnya, saudara. Kitab suci berkata, lipat kali ganda dikembalikan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Jadi kalau Tuhan mau pulihkan hidup kita, itu gampang dan cepat dan mudah bagi hidup seseorang. Yang tersulit adalah manusia punya kesadaran, itu sulit, saudara. Manusia punya kerelaan untuk berbalik arah, itu nggak mudah, saudara. Makanya dibutuh kerendahan hati, dan selalu diingatkan sejak masa mudanya, sejak masa awalnya, kita harus punya Tuhan, harus utamakan Tuhan, harus utamakan keluarga. Jangan kejar-kejar yang di dunia, yang lain-lain itu tambahan aja, saudara. Ya, maka dalam hidup ini nikmatilah anugerah. Bu Angel sekarang mengkonseling orang-orang yang seperti hidup masa lalunya, nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya, duit isinya belalang pelaham, belalang kuncup, belalang pengeriap, ya, semuanya dimakan kutuk. Bu Angel akhirnya bisa menghandle, kenapa? Seakan melihat hidup masa lalunya yang hari ini Tuhan sudah pulihkan, maka bisa menunjukkan jalan-jalan itu bagi banyak anak-anak Tuhan. Hari ini jadi berkat konselor yang luar biasa. Karena itu hidup ini, saudara, mari berbalik kepada Tuhan. Dan kita lihat bagian yang Tuhan pesankan. Saya ingin mengajak saudara melihat dimensi ketekunan ini pada sisi cara hidup gereja mula-mula, cara hidup jemaat Tuhan pada gereja mula-mula, untuk melihat ketekunan itu pada sisi apakah, bagian manakah, dan kekayaan apakah yang terkandung di dalamnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Demikian Tuhan berfirman, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Saudara terkasih, kitab suci mengajarkan kepada kita bagaimanakah hidup bertekun itu seharusnya terjadi di dalam gereja. Hidup bertekun itu merupakan bagian dari kehidupan orang-orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Bertekun itu dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran seperti apakah pada gereja mula-mula? Yaitu pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang hidup bersama Yesus, oleh orang-orang yang menjadi abdi Yesus, oleh orang-orang yang melepaskan hidupnya untuk Yesus, oleh orang-orang yang rekam jejaknya jelas bersama Yesus, oleh abdi-abdi yang akhir hidupnya jelas memuliakan Yesus. Ini saudara mesti pahami, bobot bibit bebet yang selalu dipesankan roh ini mesti kita pahami, bahwa
kita mesti mencapai titik kemurnian Injil itu. Kenapa? Karena kalau kita mencapai hal yang murni, paten, original, yang datang dari roh, yang dari Tuhan sendiri, tidak akan mempermalukan hidup kita, tidak akan mengecewakan kita, sehingga kita akan mencapai buah-buah kehidupan yang berkemenangan, buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan, buah-buah kehidupan rumpun keluarga yang jadi berkat di muka bumi. Saudara, Tuhan pesankan ini, bertekun lagi dalam pengajaran, bertekunlah bersama mentor-mentor yang teruji, terpuji, dan terbukti, ya. Saya berharap jangan lagi saudara terhipnotis. Saya ini cukup dipakai di dalam pelayanan yang namanya rest di dalam hadirat Tuhan, slim in the spirit, ya, holy laughter, miracle, healing, kesembuhan, mukjizat, fenomena roh. Saya ngalami banyak. Kalau saudara lihat video-video semasa istri saya masih hidup sampai hari, mukjizat itu masih terjadi, saudara. Jadi, tapi itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Belajarlah lebih mendalami jalan-jalan Tuhan, saudara. Saya baru belajar tentang Collegium Theologicum, saudara, ya, pelajaran S3-nya dunia teologi. Ternyata selama ini kata doktrin yang keliru, doktrin yang dibenci oleh anak-anak Tuhan itu adalah terbalik-balik, semrawut. Dan ketika diajarkan secara benar, yang ngajari ini juga orang luar biasa, hamba Tuhan luar biasa, yang saya panggil sebagai koko. Dia berkata, aku enggak koko tapi aku sahabat. Jadi lihat, kerendahan hati, gayung bersambut juga dijawab kerendahan hati. Kehormatan yang diberi kembalinya kehormatan. Itulah hidup, dan itulah seharusnya menjadi bagian dari relasi anak-anak Tuhan. Hubungan berkeluarga, hubungan berkomunitas, hubungan persaudaraan di dalam Kristus. Saya menemukan hal yang ajaib, saudara, di baliknya. Ternyata pemahaman-pemahaman kita ini belum seberapa. Kalau semakin disekolahkan di dalam sekolah roh seperti yang Tuhan pesankan 2020, 2021, 2022 adalah masa sekolah di dalam roh. Ini akan memperlengkapi kita. Saya berdoa saudara mempersiapkan diri, karena lonceng-lonceng roh berbunyi. Saya mendengar suara-suara panggilan Tuhan untuk masuki musim Tuhan. Ikuti pengajaran ini terus, saudara. Saudara pahami, dan kalau rasanya ada yang masih kurang, dengarkan lagi, saudara. Pagi dengar, malam sebelum tidur dengar. Karena saya sendiri yang menyampaikan, saya juga ikut mendengar di balik apa yang Tuhan pesankan. Bertekun di dalam pengajaran saudara-saudara, bertekun dan bersehati dengan saudara-saudara seiman. Meskipun jarak jauh semasa pandemi ini, kita punya banyak saudara seiman dalam luar negeri, lintas kota, lintas pulau, lintas benua. Selalu ada connectionnya. Saling mendoakan, saling menyampaikan pesan Tuhan, saling berbagi berkat-berkat kehidupan, menyalurkan berkat-berkat kehidupan, dan kita satu dengan yang lain. Pertalian roh lebih kuat, saudara. Pertalian darah itu sudah saudara nggak usah pusingkan, itu seperti air nggak bisa putus. Tapi pertalian roh mesti dijaga, karena ini bukan suatu kebetulan. Tuhan memperkenalkan, Tuhan mengikat kita untuk bertemu, berkenalan dengan satu dengan yang lain, supaya kita saling menguatkan, saling memberkati, saling memuliakan Tuhan dengan perkenalan, dengan persahabatan, dengan pertalian kasih di dalam Kristus itu. Memecahkan roti dan doa bersama. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena seorang teman SD ketika suaminya terserang sakit kanker paru-paru, saudara, beberapa kali kritis saya doakan lewat video call, saudara. Ada terjadi proses-proses pemulihan yang luar biasa. Tetapi Tuhan pesankan kepada saya hal yang saya tidak bisa ambil bagian, karena di baliknya ada kedaulatan Tuhan. Tapi saya ambil bagian-bagian yang Tuhan perintahkan juga. Jadi saya sedang kumpulkan teman-teman untuk berpegangan tangan. Seberapa yang kita bisa berbagi untuk meringankan beban dari teman-teman. Saya rasa ini waktu-waktu yang harus disadari oleh semua orang, bahwa semasa pandemi ini Tuhan mempertemukan kita dengan banyak teman-teman masa kecil, teman-teman masa sekolah, bukan untuk euforia dan senang-senang, tetapi untuk membawa tali kasih, tali persaudaraan, terutama pengenalan akan Tuhan satu dengan yang lain, untuk saling melengkapi. Nah, saudara, dikatakan banyak mukjizat dan tanda. Saya percaya ini
Semua kita akan mengalami. Seorang pria di Malaysia mengalami sakit dan ternyata positif COVID. Bu Angel mengaturnya, dia harus cari tempat supaya bisa telepon video ya, video call apa telepon gitu, teleponnya. Dan Bu Angel berkata, Pak tolong doakan ini, kasihan masih muda. Lalu saya dapat pesan Tuhan lewat telepon itu bahwa sebentar sekejap dia akan keluar dari rumah sakit. Mungkin terasa benar gak sih ya? Ini aja belum jelas karena masih meriang ya, indera perasanya hilang. Lagi positifnya kok tiba-tiba nubuatan pesannya kok sembuh sekejap. Ternyata hanya beberapa hari, tidak sampai seminggu, pria ini disembuhkan total, bisa keluar dan dia bersuka cita ya. Ini anak-anak rohani yang Tuhan titipkan ke Bu Angel yang dibimbing sejak masih singlenya, mereka sudah bertunangan. Saya percaya orang-orang yang dibimbing sejak masih mudanya akan jadi orang-orang yang luar biasa. Sementara saudara, saya pernah bagikan tentang seorang dokter muda S2 yang saya bimbing hari ini sudah praktek, saudara ya. Dia tanya, bagaimana prakteknya? Wah, luar biasa Om. Luar biasa gimana? Hari pertama pasiennya 1 Om, besok langsung tambah 5 Om katanya. Jadi multiplikasi. Saya bilang sebentar lagi kamu akan menggenapi pesan Tuhan, gak punya waktu lagi untuk banyak hal. Kamu mesti siapkan waktu-waktu buat keluarga dan mengatur waktu-waktu untuk berdoa supaya ritme roh yang dipesankan Tuhan itu kamu bisa berjalan dengan ketepatan pimpinan roh. Dia berkata, puji Tuhan, dia kirimkan ke saya beberapa gambar dan video. Dia bilang, Om, kok aku pengen ini Om, roh mendiamkan. Jadi saya juga ikut diam dia. Kemudian sampaikan lewat istrinya, kok Om gak jawab apa ya tentang apa yang suami saya sampaikan. Saya punya ciri khas, kalau Tuhan gak bicara, saya gak akan bicara. Saudara harus nunggu. Kenapa? Bertekun di dalam doa. Kalau Tuhan belum menjawab, saya gak punya hak untuk menjawab. Saya hanya menjawab apa yang Tuhan jawab. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Di luar itu, saya tidak boleh ambil bagian kemanusiaannya, manusiawinya, sisi kasihan manusianya. Karena yang kasihan dari manusia, yang baik dari manusia itu belum tentu baik di masa depan. Tetapi yang dari Tuhan, meskipun nampak kecil pahit, tapi kemuliaan di masa depan, kemuliaan buat hidup kita, lebih baik pilih yang dari Tuhan. Dikatakan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bertekunnya jemaat gereja mula-mula, bertekunnya gereja mula-mula itu bukan bicara tentang duduk ngumpul nebeng makan di rumah orang ya saudara ya. Sering kali sebelum masa pandemi ini kan ada banyak anak-anak Tuhan yang punya materi, buka rumahnya ramai karena disediakan makan ya saudara. Orang datang kayak lagi arisan, kayak lagi tempat momen makan gratis. Pada akhirnya orang nggak cari Tuhan. Kenapa? Yang dicari makannya, saudara, perutnya, urusan kampung tengahnya, hingga akhirnya tidak bertumbuh di dalam pengenalan. Dan ini mendukakan roh. Hentikan semua itu, saudara. Kalau engkau tidak dipanggil, kalau engkau tidak dikhususkan Tuhan untuk jadi berkat seperti itu, jangan lakukan hal seperti itu. Tapi jangan pilih yang terbaik dari yang terburuk, saudara. Karena Tuhan itu selalu best of the best, yang terbaik dari yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan ambil bagian terburuk untuk persembahkan ke Tuhan. Ini terbaik, tapi terbaiknya itu sebenarnya terburuk ya, sedikit baik dari semua yang buruk-buruk itu. Bukan itu. Ambil yang sempurna, yang datang dari panggilan roh, yang datang dari kehendak Tuhan untuk dipersembahkan. Yang bukan, jangan. Tapi kalau Tuhan sudah ingin engkau lakukan, jangan tunda ya. Apa yang Tuhan perintahkan jangan ditunda. Kerjakan dengan segenap hati, dengan ketaatan, karena ada masa kairosnya. Kalau saya tidak cepat selesaikan kandang, tidak bayar harga dengan selisih 2 hari upah, mungkin ayam pelung ini tidak datang di rumah Johan karena saya lalai dengan waktu Tuhan. Tapi karena saya bergiat dengan capeknya seperti apa, waktunya tepat, ayam pelungnya datang dan kemuliaan Tuhan disaksikan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara harus tahu, dalam perintah Tuhan, dalam pimpinan roh, dalam apa yang Tuhan perintahkan, jangan berhitung, jangan tunda, jangan mikir-mikir. Terkadang meskipun rasanya sakit atau kerjakan untuk Tuhan. Fokuskan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dan ketika saudara memberi tangan kiri, memberi tangan kanan, tidak usah tahu apa yang sudah saudara letakkan, tidak usah ikut campur. Kalau itu dari Tuhan,
biarkan roh yang ngaturnya. Bagian kita sudah menyemai, sudah menabur, saudara balik badan, jangan lihat lagi, serahkan semua kepada Tuhan. Dengan jalan demikian, selagi saudara tidur, benih yang saudara semai Tuhan yang akan tumbuhkan dan kembalikan lipat ganda dari kemuliaan bagi hidupmu. Disukai semua orang dan jumlah mereka bertambah. Nah saudara, saya percaya kuantitas itu harus dimulai dari kualitas ya. Manusia itu harus menyadari ketika menyandang predikat seorang abdi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia punya Tuhan. Jangan berpikir hidup ini cari kerja karena nggak ada kerjaan dan dulu nggak pernah kerja, mumpung di dunia Tuhan ini kita ya jual nubuatan, jual ramalan ya, jual omongan-omongan rohani itu dapat duit. Jangan berpikir semua itu baik, nanti upahnya kebinasaan ya. Saya berkarir selepas saya lepaskan kerjaan, berkarir, saudara baca buku, saudara akan menemukan rekam jejak hidup saya itu jelas. Saya bukan seorang pengangguran untuk menjadi seorang abdi Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang diperlengkapi terus sampai hari ini. Saya adalah orang yang meletakkan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia sudah memberi saya sampai level general manager dengan gaji yang berlimpah, saya letakkan. Bahkan mantan-mantan bos saya, pemilik perusahaan-perusahaan besar, pewaris mahkota bisnis-bisnis besar yang belum ketemu meninggal, saya masih punya kehormatan tertinggi untuk hidup mereka dan keluarga mereka. Saya masih datang ke pusara. Sebagaimana kemarin ketika saya berkata, Bapak memberkati saya sedih karena tidak tahu bahwa beliau sudah meninggal dunia. Hari perdana mobil itu saya pakai, saya akan pergi ke sana, ke pusaranya. Saya kerjakan. Untuk orang mati pun saya setia, apalagi untuk orang hidup. Jadi saya masih tahu kredibilitas, integritas hidup saya ini, saudara. Integrity of the Father and Son. Saya memilih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, keluarga kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup komitmen, konsistensi, dan siap sedia untuk selalu memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kebesaran-Mu Kau nyatakan bagi kami untuk masuk lewat dua jalan pintu ini, pintu kesabaran dan ketekunan. Engkau perintahkan kepada kami untuk memahami bahwa proses roh, hidup di padang roh, dan menyelesaikan proses Tuhan itu menjadi manusia-manusia Kristus yang sejati, yang hidupnya konsisten, berpegang pada komitmen, yang tahu dengan segala konsekuensi iman. Kau bimbing kami Tuhan, hingga apa yang Kau nyatakan lewat kehidupan Ayub, kami pun fokus berpegang pada janji-Mu. Janji Tuhan, iya dan amin. Hamba memberkati semua umat-Mu dimanapun berada. Masa-masa mempersiapkan hari-hari menuju masa merendahkan diri. Masa-masa Tuhan perintahkan 12 bulan ini akan ada 3 bulan lamanya kami mencari wajah-Mu dan merendahkan diri. Sebab Engkau telah mempersiapkan hari besar, hari kemuliaan yang akan datang dan sukacita besar yang Kau nyatakan turun dari sorga ke muka bumi. Kami harus mempersiapkan seperti Esther, dikuduskan, dimandikan, diharumkan, diberi masa merendahkan diri untuk kedagingannya dilenyapkan dan rohnya memancar keluar hingga layak untuk menyambut sang raja. Kami semua Kau persiapkan, kami dan sisi keluarga kami, semua kami menerima anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Dan kami angkat kedua tangan kami sebagai bagian akhir dari ibadah ini. Pastor Sodat akan berdoa dan melepaskan berkat Bapa Surgawi bagi kami semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mempelajari bagian ketiga dari serial keajaiban-keajaiban Tuhan, yaitu kebesaran Tuhan. Kiranya kita dapat memahami bahwa pencobaan hidup hanya dapat dikalahkan karena kita hidup dalam roh dan hidup mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Semua taburan benih dan berkat di balik jerih payah dan air mata kita semua sudah capai kairosnya. Maka bersama Tuhan kita masuki musim keajaiban Tuhan untuk memenuhi kelimpahan dan membawa pulang berkas-berkas sukacita kehidupan. Kita diberkati, kita di promosinya kebenaran Tuhan atas perkara hidup. Kita terbuka dan nyata berkembang, tumbuh-tumbuh, mudah-mudahan dan seluruh perjalanan hidup kita di muka bumi ini diisi Tuhan penuh dengan melimpah ruah. Para malaikatnya berkemah mengitari kediaman kita.
sekeluarga hidup bahagia dan selalu dilindungi Tuhan. Terbukalah kitab-kitab langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita peroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh, berkat maksa-maksa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin.